Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini Abang buat sebuah riwayat singkat sekilas dari perjalanan Abang di kesucian ini bersama Aki dan setelah ditinggal oleh Aki. Abang mengenal Aki di kota Serang, Banten, tepatnya di Mes Perwira Angkatan Darat, Jalan Juhdi, fasilitas tempatnya Mayor Sofyan almarhum, pada tahun 1975. Di mana pada saat itu Abang masih tinggal di daerah Roksi, Jakarta Pusat. Abang menemui Aki jelas adanya sebuah permasalahan duniawi, di mana pada saat itu Abang sudah berusia 23 tahun. Abang ditemani, diantarkan menemui Aki itu oleh saudara Edi, yang kebetulan beliau pada saat itu menjadi drivernya Abang. Dia bekerja dengan Abang, dan ternyata beliau, saudara Edi ini, namanya adalah saudara Edi Akhyar. Beliau ternyata sudah 2 tahun sebelumnya mengenal Aki di Serang, karena memang beliau adalah orang Serang. Setelah itu Abang ikut dengan Aki cukup intens selama Aki masih di Serang, Banten tersebut. Kemudian tahun 1977 Aki diberikan rumah pinjaman, dipinjamkan pakai sebuah rumah oleh saudara Ahromi. Beliau adalah pengusaha di Cilegon pada saat itu. Maka Aki diberikan rumah yang cukup lumayan untuk tinggal. Dan apa dasar Aki tinggal di sana jelas Abang tidak tahu, karena ini adalah urusan pribadi Aki dengan Pak Ahromi itu. Yang mana Pak Ahromi ini pun sekarang sudah wafat. Maka dengan adanya rumah tersebut, Aki memboyong keluarga dari Bandung, Nini dan anak-anak, dibawalah ke Cilegon untuk pindah dan hijrah di sana pada tahun 1977. Kalau tidak salah itu masih dalam kuartal awal atau triwulan awal di tahun 1977. Yang mana selama ini Aki tinggal di Serang tanpa keluarga. Maka pada tahun 1977 ini Aki diberikan satu kesempatan untuk bersama kembali kepada keluarganya. Pada saat itu Abang masih sangat muda, dan pada tahun 1979 Abang ada sebuah selisih faham dengan pemilik rumah saudara Ahromi ini dan juga calon mantu atau dari saudara Ahromi ini, sehingga terjadilah sebuah perselisihan yang mana Abang menilai pada saat itu Aki seolah tidak membela Abang. Maka Abang timbul rasa jengkel, timbul rasa kesal, dan timbul merasa marah. Pada saat itu Abang beranggapan Aki tidak berlaku adil. Itulah pemikiran Abang yang masih muda, dan jelas itu adalah pemikiran yang bodoh. Dan terjadi akhirnya dengan kejadian itu Abang tinggalkan Aki, sehingga Abang tidak pernah datang lagi sejak pertengahan tahun 79 itu. Abang kembalilah hidup dengan sendiri sambil usaha. Namun pada tahun 1980 awal, Abang masih sempat dari Lampung bersama keluarga dengan istri dan anak, sempat Abang singgah ke tempat Aki, karena kebetulan harus dilewati tempat itu. Sempat Abang singgah sebentar, silaturahmi,
Dan setelah itu abang berangkat kembali, dan tetap setelah itu pun tidak ada hubungan lagi. Terputuslah hubungan abang dengan Aki pada saat itu. Kemudian abang mendengar Aki pindah ke Ciberem, Bandung pada tahun 1981. Hanya karena masih tertutupnya, masih gelapnya hati dan pikiran abang, masih marahnya abang terhadap Aki, inilah karena satu-satunya kebodohan-kebodohan yang pernah abang lakukan, maka tetap abang tidak datangi Aki. Namun pada tahun 1982 ada sebuah rasa kerinduan yang sangat mendalam kepada Aki. Maka abang carilah Aki di Bandung itu, dan abang temui Aki di Ciberem, Bandung pada tahun 1982. Sekian tahun abang pisah dengan Aki, dalam arti kata bertengkar, tidak cocok, ribut, apalah alasannya, yang penting abang terputuslah hubungan abang beberapa tahun, 2 tahun kepada Aki. Karena ada kerinduan, abang kembali menemui Aki pada tahun 1982. Dan ketika abang datang di Bandung itu, tentunya abang sudah siap untuk menerima dimarahi, dihukum, dan sebagainya. Namun Aki menerima abang saat itu dengan sangat wise, dengan sangat bijaksana, dengan sangat hangat. Ketika abang datang pada Aki, maka Aki mengatakan pada orang-orang lain, inilah anak yang hilang telah kembali. Dengan kata-kata itu runtuhlah seluruh ego dan seluruh keburukan tafsir dan syakwa syangka suuzon abang terhadap Aki. Dengan kata-kata itu membuat abang menjadi malu. Maka sejak itu abang terus kembali intens hubungan kepada Aki di Bandung. Dan setelah abang menemui Aki di Bandung, tidak lama kemudian abang pindah lah, abang dari Roxy pindah abang ke Kebun Besar Tangerang, Banten, agar abang bisa lebih leluasa bergerak. Karena abang melihat lingkungan di Roxy ini sudah kurang baik, sehingga abang pindahlah ke Tangerang, itu Kebun Besar. Tidak lama kemudian, setahun kemudian, dari Kebun Besar Tangerang itu abang pindah lagi ke Cengkareng, tepatnya di Jalan Utama 4 Cengkareng, Jakarta Barat. Aki pada saat itu juga masih di Bandung, tapi hubungan abang dengan Aki cukup intens. Dan tahun 84 abang memboyong Aki dan keluarga hijrah ke Serengseng Raya, Jakarta Barat tahun 1984. Kemudian kontrakan abang pun habis di Cengkareng. Agar abang dekat hubungan dengan Aki, maka abang pindah lagi ke Kedoya di Jalan Mursirin. Maka Aki pun bertahan di Serengseng. Kemudian kontrakan abang di Kedoya habis, terpaksa abang harus hijrah lagi ke Kembangan ini yang saat ini abang tinggali tahun 1985. Terus abang ikut bersama Aki, terus mendampingi Aki lahir maupun batin. Dan kemudian tahun 91 Aki mendapatkan rumah di Serengseng yang sekarang didiami oleh keluarga. Nah, sejak saat itu hubungan abang kembali merenggang kepada Aki. Banyak hal yang tidak sama, kurang baik. Maka akhirnya abang putuskan untuk meninggalkan Aki. Tahun 92 abang putuskan untuk meninggalkan Aki karena pemikiran abang ada hal yang berbeda. Nah, ini sekali lagi, pada saat itu abang merasa sangat benar. Setelah abang lalui masa itu, ternyata inilah romantika, dinamika, ya, kebodohan yang kedua kali abang buat lagi. Walaupun semua ada mengandung hikmah di situ. 92 berarti abang sudah tinggalkan Aki lagi. Abang masih tetap tinggal di Kembangan, Aki di Serengseng, dan tidak ada komunikasi sama sekali. Kerenggangan ini pun berjalan agak panas. Abang sendiri mengelola kesucian ini sejak perpisahan dengan Aki tahun
itu. Tanpa disengaja, pada bulan Mei 1995, ketika abang ke rumah sakit mengantarkan istri di rumah sakit Sumber Waras di Grogol, ternyata Aki pun pada saat itu ada di sana. Juga Aki pun sedang berobat. Karena mendengar bahwa Aki ada di rumah sakit itu, abang carilah Aki, maka abang temuilah Aki pada saat itu, dan itulah pertemuan abang dengan Aki selama 3 tahun. 92 abang berpisah, 95 abang menemui beliau lagi, itu bulan Mei. Setelah bertemu Aki pada bulan Mei tersebut, maka abang intens kembali mengurus Aki yang sudah kurang sehat di Srengseng. Alhamdulillah abang masih mampu, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendekati, menemani, mengurus Aki selama 1 bulan. Karena pada tanggal 7 Juni 1995 Aki meninggal dunia. Maka alangkah adilnya Allah apabila ketika Aki wafat dan abang tidak sempat rujuk, tidak sempat dekat dengan Aki lagi, rasa ini adalah sebuah fatal yang luar biasa. Namun puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, abang panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Abang masih dipertemukan kepada Aki 1 bulan sebelum beliau wafat, dan abang masih sempat mengurus beliau dengan segala kekurangan diri abang. Inilah sekilas perjalanan abang dengan Aki. Nanti akan membahas detail satu persatu perjalanan tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Februari 1996 abang mendirikan Yayasan Karisma Usada Mustika atau YASKUM, dengan dasar, dengan satu tekad adalah untuk mewujudkan rasa bakti abang, rasa syukur abang kepada alam kesucian ini. Maka abang akan persiapkan yayasan ini sebagai tameng, sebagai bemper, sebagai benteng untuk kesucian dan orang-orang kesucian. Inilah lahirnya YASKUM tersebut. Tahun 2008, ketika abang umroh bersama-sama umat-umat kesucian, pada bulan Juli, tepatnya di kota Mekah, abang berembuk dengan Hashiri, dengan Muntaha, dan dengan para pengayom lainnya untuk sepakat mengganti satu kalimat dalam tuntunan yang telah Aki berikan, yang semula adalah demi Allah, maka diganti menjadi lillahi. Penggantian ini untuk penyesuaian dengan kalimat sebelumnya yang berbahasa Arab. Karena sebelumnya adalah semuanya berbahasa Arab, hanya kata demi Allah yang bahasa Indonesia. Maka agar semua menjadi bahasa Arab, kami sepakati mengganti demi Allah menjadi lillahi. Demikian sekilas perjalanan dalam kesucian dan kebersamaan abang dengan Aki. Maka insya Allah akan abang utarakan bagian-bagian dari perjalanan itu. Semoga Allah memberikan abang kesempatan untuk bisa mengutarakan ini dengan baik, agar dapat dijadikan pelajaran, dapat dijadikan sejarah, dapat dijadikan acuan bagi umat-umat di kesucian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.